Dalam pembacaan Alkitab Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17. Ayat 1 mengatakan, "Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena melalui Yesus Kristus, kita terlepas dari hukum dosa dan maut. Jadi, kita berada di dalam roh yang baru. Tidak dengan cara hidup yang lama. Tidak ada hukuman bagi mereka yang hidup di dalam Yesus Kristus. Karena kita berjalan dalam kasih karunia Allah, dan dalam pengampunan Allah, kita harus hidup dalam kekudusan. Sebagai manusia kita lemah, karena kita memiliki sifat berdosa. Kamu tahu, hukum itu baik. Namun, jika orang tak mengikutinya, hukum itu tidak ada gunanya. Jadi, mengapa hukum lemah untuk dilakukan? Karena secara naluriah, manusia berdosa. Hukum ada, tapi tidak bisa mencegah orang melakukan dosa. Contohnya, keinginan daging yang berlebihan, seperti yang diceritakan dalam Galatia 5 ayat 19-21, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Semua itu dilarang untuk dilakukan, tapi mereka tetap melakukannya, sehingga hukum menjadi tak berdaya dalam membawa perubahan yang nyata. Hukum Taurat itu melemah karena naluri keberdosaan. Kemudian Tuhan menggenapi hukum Taurat itu dengan mengirimkan anaknya sendiri dalam wujud manusia untuk menjadi korban penebus dosa. Dosa itu harus dihilangkan. Dan Yesus mati sebagai korban untuk dosa, untuk menghapuskan dosa itu, supaya kita tetap ada. Kita tidak hancur, hanya dosa kita yang dihapus. Dengan begitu, kita tetap utuh untuk bangkit dalam kebaruan hidup yang luar biasa. Konsep ini indah, karena dia menghakimi dosa dalam diri manusia berdosa. Tidak untuk menghukum kita, tapi dia menghukum dosa dalam diri kita. Itu disalibkan bersama Kristus dan dihancurkan. Dia menghukum dosa dan manusia berdosa, agar tuntutan hukum Taurat yang adil dapat terpenuhi. Persyaratan hukum Taurat tidak bisa kita penuhi, juga kita tidak akan bisa melakukannya dengan sempurna. Ketika kita dibawa pada kasih karunia Tuhan, Roh Kudus tidak mengarahkan kita melakukan dosa. Roh memimpin kita ke dalam kemurahan hati dan kasih kepada sesama manusia. Itulah yang membawa kita hidup oleh Roh. Dan itulah cara kita memenuhi persyaratan hukum Taurat, dengan berjalan dalam Roh. Bagian Alkitab Matius 22, ayat 37-40, luar biasa tepat tersampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri mengenai kasih terhadap Allah dan kasih kepada sesama manusia. Tapi bagi orang-orang yang hidup sesuai dengan nafsu jahat, mereka berpikir sesuai dengan keinginan daging. Namun, bagi mereka yang hidup sesuai dengan Roh, mereka berfokus pada keinginan Roh. Cara yang baik untuk mengetahui di mana kamu berada secara rohani adalah dengan bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang kamu pikirkan saat tidak ada orang lain di sekitar? Ketika sunyi, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, seperti hal-hal rohani? Ataukah kamu berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan dosa? Pikiranmu itu bisa menunjukkan di mana letak hatimu berada. Tahu kan? Seperti yang Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Termasuk juga, di mana pikiranmu berada, itulah kamu. Itulah posisimu. Jadi, pastikan untuk memeriksa di mana pikiranmu berada. Jangan pura-pura berada di posisi yang baik, tapi pikiranmu tidak baik. Jangan biarkan pikiran dan hatimu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Berjalanlah seirama dengan Roh. Ini tentang memiliki hati yang benar. Tindakanmu itu meluap dari hatimu. Jadi, ketika berada di dunia ini, bawalah hal-hal baik. Ayat 9 cukup keras. Jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jika kamu memiliki hati yang jahat, tapi kamu melakukan semua hal kekristenan yang kamu tahu apa yang harus dilakukan saat mengikuti aturan, tapi kuasa gelap menguasai hatimu.
Kamu tampaknya Kristen, tapi sebenarnya kamu bukan orang Kristen. Kamu tidak diselamatkan, karena kamu berada di luar keselamatan. Kamu harus memperbaiki hatimu. Kamu harus memiliki roh Kristus dalam diri. Jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi, seperti itulah. Kamu harus memperbaiki hatimu, teman. Itu sangat penting. Lalu, mari kita selesaikan dengan ayat ke-17. Jika kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita adalah pewaris. Maksudnya, kita berhak menerima janji-janji Tuhan, pewaris dari Allah, dan bersama Kristus. Jika kita turut menderita pikul salib secara rohani seperti Kristus, kita juga dapat berbagi dalam kemuliaannya. Jika kita memang turut serta dalam penderitaannya, kita harus benar-benar menunjukkan perubahan hati. Ketika kita mau masuk ke dalam api pemurnian, kita harus turut dalam penderitaannya yang menunjukkan bahwa kita terhubung dengan hati Tuhan. Jika kamu benar-benar peduli pada orang lain, kamu melihat dunia dengan mata Kristus. Untuk dunia yang sedang berjalan ini, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit, maka pergilah. Pergi dan berdoalah, supaya dapat menghasilkan buah-buah roh. Itulah yang Tuhan inginkan, sehingga kita bisa turut serta dalam penderitaannya. Kemudian kita dapat turut serta dalam kemuliaannya, di tempat perlindungan dan kekuatan Tuhan untuk kita. Tujuan kitab Roma ini ditulis agar kita percaya pada pengampunan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Lanjutkanlah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan merasa tidak aman dan takut. Lepaskanlah itu dan percayalah pada pengampunan yang diberikan Tuhan. Lalu berusahalah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan membimbingmu melewati itu. Dia akan mengerjakan tujuannya untukmu sampai akhir, sehingga kamu melihat kemuliaannya bagimu. Amin.